Jadi agama itu matang kalau kita memposisikan agama pertama sebagai motivational force. Motivational force itu dia kekuatan motivatif untuk menjalani hidup dengan benar, dengan baik. Ini berarti orangnya matang. Jadi tadi kan di depan saya sebut di antara cirinya orang dewasa itu mampu memotivasi dirinya sendiri. Nah, di antara orang yang beragama dengan matang itu agama jadi kekuatan motivator. Kita hidup dengan baik, kita hidup dengan benar, itu dimotivasi oleh agama. Agamalah yang bimbing dan nuntun kita sehingga kita hidup dengan baik dan benar. Ketika agama jadi kekuatan motivator, di situ berarti kita mulai beragama dengan matang, dengan dewasa. Jadi agama tidak jadi sumber konflik, tidak jadi sumber beban hidup kita, tidak jadi sumber kegelisahan hidup, tapi dia adalah motivator dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau agama sudah bisa memotivasi kita untuk menjalankan kebaikan, kita mulai dewasa dalam beragama. Terus keberagamaan kita matang kalau agama kita jalankan dengan membuahkan namanya moral konsistensi. Moral konsistensi ini kalau pakai bahasa tadi pengantar kita ngaji namanya istiqomah dalam akhlak. Jadi perilaku kita itu istiqomah dalam kebaikan moral, dalam akhlak. Itu namanya moral konsistensi. Yang dituntunkan oleh agama itu kan antara lain urusan moral, urusan akhlak. Nah, seseorang yang mampu memegangi akhlak, beristiqomah dalam akhlak ini berarti menunjukkan dia matang dalam agama. Jadi menunjukkan bahwa dia sudah dewasa dalam beragama. Akhlaknya beres, moralnya konsisten. Jadi selain agama memberi motivasi untuk kita menjalankan kebaikan, selanjutnya kebaikan yang kita jalankan itu istiqomah, konsisten, tidak angin-anginan. Kalau pas lagi seneng, pas lagi kumat solehe, terus wah kebaikannya luar biasa. Tapi kalau pas kumat nakale, kumat malese, ya tidak jalan semuanya. Itu namanya tidak ada moral konsistensi. Kadang-kadang kalau ngomong hati-hati, halus, lembut, tapi begitu kumat, wah keluar semua kata makian, keluar semua kebun binatang dari mulutnya. Moral konsistensinya kurang. Justru orang yang beragama matang itu kuat di istiqomah dalam akhlaknya. Nah, terus kalau ini agak berbeda. Orang yang beragamanya matang itu komprehensif dalam memahami sesuatu. Komprehensif itu tidak sempit, tidak mengklaim dirinya sendiri satu-satunya yang paling benar, paling baik. Tapi komprehensif itu meluas. Jadi pikirannya terbuka, melihat macam-macam, semuanya dilihat secara utuh. Itu namanya komprehensif. Nanti kalau dalam ureanya Alpot itu nanti diarahkan ke sikap toleransi. Maksudnya apa? Begitu kita luaskan wawasan secara utuh, secara komprehensif, nanti kita akan sadar, oh ternyata pemahaman keagamaan, perilaku keagamaan itu beda-beda. Termasuk antar agama maupun dalam agama yang sama. Kalau aliran ini cara beragamanya begini, kalau aliran itu cara beragamanya begitu. Itu memahami secara komprehensif, itu berarti kita melihat semuanya, mengerti semuanya, biar tidak sempit. Itu terbuka pikirannya, tidak mengklaim dirinya sendiri satu-satunya. Itu berarti
orang yang komprehensif. Beragama secara dewasa itu berarti juga menerima dan mempertimbangkan kehadiran yang lain. Jadi hidup yang membaca juga yang lain-lain, tidak hanya ngurusi dirinya sendiri. Itu prinsip komprehensif. Kemudian ada integral. Integral ini maksudnya nilai-nilai agama itu hidup sepenuhnya di dalam diri, tidak konflik. Integral, masuk semua. Jadi kita ini paket lengkap. Ya jasmani, ya rohani, dituntun agama. Ya ngurusi urusan dunia, ya berpikir akhirat. Itu namanya integral. Utuh. Kepribadiannya menyatu. Itu biasanya ciri orang yang matang dalam beragama. Ya dunia, ya akhirat, ya jasmani, ya rohani, ya ibadah, ya kerja, ya beraktivitas, ya istirahat, dan seterusnya. Dan yang keenam, heuristik. Heuristik ini maksudnya, kalau dalam penelitian itu menemukan yang baru. Heuristik ini berarti apa? Kita sadar bahwa kita ini manusia, punya kelemahan, ada kekurangan. Kadang-kadang yang kita anggap benar ternyata keliru, yang kita anggap manfaat ternyata malah mafsadat, yang kita anggap berguna ternyata malah merusak. Karena kita manusia, berarti apa? Kesadaran ini harus membuat kita ingin selalu mencari yang lebih baik, ingin selalu mencari yang lebih benar, ingin selalu terus, ingin berproses. Jadi di heuristik ini berarti apa? Orang yang beragama secara dewasa itu orang yang sadar tentang kelemahannya, kemudian selalu mencari yang lebih benar, yang lebih baik, nambah wawasan terus, nambah ilmu terus, tidak mandek. Nah ini berarti dewasa sudah beragamanya. Dia terbuka, rendah hati. Kalau diingatkan orang, mas, menurut saya sampean yang kayak gitu itu keliru. Oh iya toh, salahnya di mana? Dasarnya apa? Nah, berarti dia mau terbuka. Nanti kalau memang setelah dicek, setelah ditelaah, oh iya, sampean lebih benar ternyata dari saya. Siap, saya ikut kebenaran yang menurut sampean sampaikan tadi. Nah, itu namanya beragama secara matang. Karena biasanya orang beragama itu kan cenderung terus fanatik dan egois. Ini yang kemudian merusak kematangan kita, bahkan jadi akar banyak konflik. Nah, seorang yang beragamanya matang, dia ada di level heuristik, selalu mencari lebih benar, selalu rendah hati dan terbuka untuk diberi masukan-masukan yang baru. Ini berarti orangnya justru matang. Kepribadiannya sudah dewasa dalam beragama.